Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenikmatan di dunia ini banyak sekali, tapi tidak semua kenikmatan di dunia ini bisa kita nikmati kapanpun. Rata-rata bisa kita nikmati pada waktu-waktu tertentu saja. Contoh, kita punya rumah. Rumah yang bagus itu adalah kenikmatan dunia. Semua orang menginginkan memiliki rumah yang bagus. Rumah yang bagus itu hanya bisa kita nikmati ketika kita ada di dalam rumah. Kita tidak bisa menikmati rumah yang bagus itu ketika ada di luar rumah. Kita punya mobil yang bagus, itu kenikmatan dunia. Semua orang pengen seperti itu. Tetapi mobil itu hanya bisa dinikmati ketika kita ada di dalamnya. Kita punya TV yang bagus, yang lebar. Itu kenikmatan dunia. Dan kita bisa menikmatinya ketika kita sehat. Kalau kita sakit mata, gak bisa menikmati. Apalagi mata kita ini belek. Gak bisa menikmati sama sekali. Kita punya makanan yang enak, itu kenikmatan dunia. Bisa kita nikmati manakala kita sehat. Lidah kita sehat. Kalau lidah kita sakit, ya gak bisa menikmati. Hanya waktu-waktu tertentu saja kita bisa menikmati. Mohon maaf, bapak-bapak yang punya istri cantik, itu kenikmatan dunia. Itu bisa dinikmati kalau dalam kondisi yang sehat. Kalau bapak-bapak anyang-anyangan, ya nggak bisa menikmati. Karena nikmat dunia itu tidak bisa dinikmati kapanpun, dimanapun. Tetapi berbeda kalau kita punya anak yang soleh dan solihah. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita bisa menikmati anak yang soleh dan solihah itu. Allah menakdirkan Anda sebagai orang kaya, punya anak yang soleh, solihah, bisa Anda nikmati. Meragatinya tidak rugi, membiayainya tidak eman. Karena anak ini bisa mikul dhuwur mendem jero, membanggakan keluarga, memuliakan keluarga, menjaga kehormatan keluarga. Kalau Anda ditakdirkan Allah menjadi orang yang susah, memiliki anak yang soleh dan solihah, itu kenikmatan yang luar biasa. Anak yang soleh solihah itu kalau orang tuanya susah, dia bisa menghiburnya. Dia bisa menyenangkan orang tuanya. Bapaknya duduk di depan, termenung. Anaknya tanya, "Pak, lagi mikir apa toh Pak?" Ya biasa toh nak. Namanya orang tua ya mikir anaknya, mikir kamu. Gak usah mikir yang sulit-sulit Pak. Itu semua urusan dunia Pak. Saya minta tolong saja Pak. Saya didoakan semoga menjadi anak yang solihah, mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga saya bisa memuliakan bapak dan ibu. Masya Allah. Adem dengarnya. Tentram dengarnya. Kalau anak kita itu tidak soleh, anak kita itu tidak solihah, pada saat kita ditakdir Allah dalam kondisi kekurangan, bapaknya duduk di teras di luar, ya anaknya lewat saja.
kadang-kadang lewat dan ngomel-ngomel, marah-marah. Ngapain toh Pak? Lengar-lengar di depan itu. Ya biasalah orang tua, ya mikir anaknya, ya mikir kamu gitu. Ngapain Bapak mikir aku? Lihatlah tetangga itu bisa membelikan anaknya motor. Aku yo pengen membelikan kamu. Gak usah Pak, gak usah. Gak mungkin. Orang kelimprak-kelimpruk gitu kok bisa membelikan motor. Setiap hari cuma kelimprak-kelimpruk gitu. Bagaimana bisa mungkin? Gak usah mikir. Tak pikir dewe. Ya Allah. Betapa tidak enaknya. Ketika kita ditakdir Allah dalam kondisi sehat, punya anak yang soleh solihah itu bisa kita nikmati. Kata orang Jawa, anak itu tombo pegel, obat capek. Begitu kita pulang kerja, disambut oleh anak kita, lalu anak kita mencium tangan kita, Masya Allah, capek-capek ini hilang semua terasa. Karena anak kita yang luar biasa. Kalau kita diuji Allah dalam kondisi sakit, punya anak yang soleh solihah itu luar biasa. Ini ada cerita. Ada orang sakit, sekarat di rumah sakit, diimpus. Mestinya dia bersedih. Tetapi justru orang ini senyum-senyum, bahagia. Terlihat di raut mukanya. Tersenyum. Mengapa kok bisa begitu? Ternyata anaknya semua kumpul jadi satu. Anaknya semua rukun. Berebut untuk memijetinya. Berebut untuk menyuapinya. Berebut untuk bisa berbakti kepada orang tuanya. Apa yang dia rasakan hilang melihat kenyataan anaknya yang begitu membahagiakan. Tapi Masya Allah, kalau anak itu tidak soleh, tidak solihah, begitu orang tuanya sakit, ya dirawat karena orang tuanya. Tapi diomel-omelin terus, dimarah-marahin terus. Sudah saya bilang toh Pak, kalau makan itu yang hati-hati. Kalau sudah sakit ini rasakan sendiri. Yang susah juga anak. Bilangin ngeyel aja. Masya Allah. Sudah sakit tapi diomel-omeli. Itulah kalau kita gak punya anak yang soleh. Gak punya anak yang solihah. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia kita punya anak yang soleh dan solihah. Bisa kita nikmati. Misalnya Ramadan kemarin. Anak kita mengaji. Masya Allah, kita dengar suaranya merdu. Makhorijul hurufnya fa. Makhorijul hurufnya tepat. Lagunya baik, tartil. Kita yang mendengarkan sebagai orang tua. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau anugerahkan anak yang begitu solihah ya Allah. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Bisa kita nikmati. Misalnya anak kita pada saat perpisahan lalu anak kita berprestasi. Diumumkan kepada wali santri yang anaknya disebut di bawah ini, silakan maju ke atas panggung karena anaknya berprestasi. Masya Allah. Orang tuanya naik ke atas panggung dengan senyum yang sangat lebar. Begitu turun dari panggung, senyumnya mengembang, jalannya sudah beda, saking bahagianya. Tapi coba kalau itu dibalik. Pengumuman. Bagi wali santri yang anaknya disebut di bawah ini, silakan menemui BK karena anaknya dapat masalah. Mau dibawa kemana mukanya orang tua ini? Bingung orang tuanya, mau disembunyikan di mana? Karena anaknya nggak soleh.
begitu di alam barzah kita sudah tidak ada, orang tua di alam barzah punya anak yang soleh dan solihah, masih bisa menikmati nikmatnya punya anak soleh. Anak soleh di dunia melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang berbau ibadah, kita yang ada di alam barzah masih dapat kebagian kebaikan dan pahala itu. Apa yang dilakukan anak, karena dia ahli ibadah, pahala datang kepada kita. Tetapi kalau anak kita berbuat jelek di dunia, dosa mengalir ke kita. Apa yang dilakukan oleh anak adalah apa yang kita terima. Kalau anak kita ahli ibadah di dunia ini, maka setiap hari BLT pahala datang ke alam barzah. Kalau anak kita berbuat dosa di dunia, kita juga dapat BLT dosa. Orang tua yang anaknya ahli ibadah, anaknya berbuat kebaikan di dunia, di alam barzah wajahnya bersinar. Yang laki-laki yang ayahnya wajahnya semakin tampan, yang ibunya wajahnya semakin cantik. Itulah nikmatnya anak yang soleh solihah. Anak yang soleh solihah itu bisa kita nikmati kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Semoga kita semua bisa diberi anak yang soleh dan solihah, dan kita bisa menjaga amanah itu supaya anak kita menjadi anak yang bisa kita nikmati karena kesalehannya itu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.